Ustaz, ini saya ada pertanyaan. Itu pun pertanyaan dari kawan-kawan saya. Itu dia biasa kebingungan, apa sih yang dimaksud eksistensi dan wujud? Apakah berbeda itu atau sama, Ustaz? Eksistensi dan wujud. Jadi itu sebenarnya cuma beda bahasa saja. Jadi eksistensi itu disebut juga dengan wujud di dalam bahasa Arab. Jadi wujud itu bahasa Arabnya. Eksistensi itu bahasa kerennya. Gitu. Nah, apa yang dimaksud dengan eksistensi, kan? Jadi kita bukan sekedar mencari padanannya di bahasa lain, tapi kita ingin mengetahui konsepnya atau maknanya dari sebuah konsep. Jadi ada konsep eksistensi atau wujud, atau biasa disebut juga dengan realitas atau sesuatu. Kalau di pelajaran selanjutnya itu di dalam buku filsafat ada tema yang berjudul sesuatu. Asy-syai'iyatu yusawiqul wujud. Jadi sesuatu itu identik dengan wujud. Jadi sesuatu itu sama dengan wujud, sama dengan realitas, sama dengan eksistensi, sama dengan keberadaan. Jadi semua sama itu, kata-kata yang bersinonim dalam filsafat. Nah, apa maknanya? Kan begitu. Iya. Maknanya yang penting sebenarnya. Sekali lagi, bukan sekedar mengetahui padanan katanya atau sinonim katanya, tapi juga kita ingin mengetahui makna dari sebuah konsep atau makna dari sebuah kata. Apa itu wujud? Apa itu eksistensi? Filsafat adalah ilmu yang mengkaji tentang wujud, sebagaimana wujud. Kita tidak akan bahas dulu sebagaimana wujud itu apa. Kita hanya akan membahas tentang wujud ini. Definisi wujud itu apa? Ya gitu. Nah, para filosof meyakini, dan memang seperti itu faktanya, bahwa wujud itu tidak dapat didefinisikan secara logikal. Jadi kalau kita menerangkan wujud, itu biasanya kita hanya menggunakan konsep-konsep yang dianggap lebih dipahami oleh lawan bicara kita. Jadi karena tidak ada konsep yang lebih jelas dari konsep wujud. Apa sih itu keberadaan? Kan jelas itu. Apa itu ada? Apa itu eksistensi? Kan itu konsep yang sangat jelas. Apa itu sesuatu? Itu jelas itu. Jadi wujud adalah konsep yang badihi. Itu sama halnya kalau kita ingin mengobori matahari, itu mustahil gitu. Nah, makanya kalau di sini itu di buku Bidayah itu, ini saya baca saja. Di buku Bidayatul Hikmah pasal pertama, di bab pertama, bagian pertama itu judulnya Fi Bidahati Mafhumil Wujud, kebadihan konsep wujud. Bahwa wujud adalah konsep yang paling badihi, artinya tidak ada konsep lain yang lebih jelas dari konsep wujud, sehingga wujud tidak bisa didefinisikan. Paling kita hanya menerangkan saja supaya dia paham, tapi definisinya tidak ada. Ini dikatakan mafhumul wujud badihiyun ma'qulun binafsi dzati. Konsep wujud adalah konsep yang badihi dan terpahami pada dirinya sendiri. La yahtaju fihi ila tawsiti syai'in akhar. Dia tidak butuh pada perantaraan konsep lain untuk menjelaskan konsep wujud. Karena kalau kita ingin menjelaskan sesuatu, mendefinisikan sesuatu, maka pastilah definisi harus lebih jelas dari yang didefinisikan. Tidak mungkin kita mendefinisikan sesuatu dengan sesuatu yang tidak lebih jelas dari yang didefinisikan ini. Nah, sementara
tidak ada konsep lain yang lebih jelas dari konsep wujud yang bisa dijadikan sebagai penjelas bagi konsep wujud. Itu yang pertama, alasan pertamanya di sini. Fala mu'arrifa lahu, maka tidak ada definisi baginya, bagi wujud, min haddin aw rasmin, baik definisi substansial maupun definisi aksidental. Liwujubi kaunil mu'arrif ajla wa adhar minal mu'arraf, dikarenakan definisi harus lebih jelas dari yang didefinisikan. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Kenapa konsep wujud tidak memiliki definisi? Karena tidak ada konsep yang lebih jelas dari konsep wujud, yang pertama. Yang kedua, kalau kita mendefinisikan sesuatu, biasanya kita mendefinisikannya dengan genus dan diferensia. Kan gitu. Yeah. Genus dan diferensia. Artinya apa? Yang ingin didefinisikan ini mesti terangkap dari dua itu, dari genus dan diferensia. Sementara kalau di filsafat itu kita mengatakan bahwa wujud itu tidak terangkap, tidak memiliki genus, tidak memiliki diferensia, tidak memiliki spesies. Jadi wujud itu bukan spesies. Gitu. Kayak di sini juga ada dua. Jadi kalau lama tabai memberikan dua alasan mengapa konsep wujud tidak bisa didefinisikan atau tidak memiliki definisi. Definisi dalam artian logika. Gitu. Pertama tadi karena tidak ada konsep yang lebih jelas dari konsep wujud. Kedua, ala annahu sayaji'u annal wujudah, dan nanti kita akan jelaskan bahwa sesungguhnya wujud la jinsalahu wala faswalahu wala khossatalahu, bahwa wujud tidak bergenus, tidak berdiferensia, dan tidak beraksiden. Tiada aksidennya wujud itu. Bima'na ihda al-kulliyatil khamsah. Dia tiada aksidennya dalam artian aksiden di 5 konsep universal. Tidak ada genus, tidak ada diferensia, tidak ada aksiden. Aksiden dalam artian 5 konsep universal itu. Apa itu? Nah, silakanlah baca buku-buku logika. Karena ada juga nanti karakteristik wujud, tapi bukan karakteristik atau aksiden dalam artian 5 konsep universal. Kayak gitu. Wal mu'arrif, dan definisi yatarakkabu minha fala mu'arrifa lil wujud. Sementara definisi itu terangkap dari itu tadi, genus, diferensia atau aksiden. Nah, ketika wujud tidak terangkap dari semua itu, fala mu'arrifa lahu. Iya, fala mu'arrifa lil wujud. Maka tidak ada definisi bagi wujud. Intinya apa? Intinya wujud itu sama dengan eksistensi, sama dengan keberadaan, sama dengan realitas, sama dengan sesuatu. Dan semua itu sangat jelas. Kayak gitu. Oke, ada lagi? Ya, masih ada lagi satu, Ustaz. Kan biasa kita temukan juga lawan dari eksistensi. Kata eksistensi itu biasa di buku-buku filsafat juga kita temukan kata esensi. Nah, kalau esensi sendiri itu bagaimana, Ustaz? Maknanya? Esensi. Kalau esensi itu dia memiliki setidaknya memiliki 3 makna. Esensi itu paling tidak dia memiliki tiga makna. Kadang apa esensinya wujud? Kok jadi wujud yang beresensi? Apa esensinya Tuhan? Emang Tuhan beresensi? Nah, makanya tergantung nanti jawabannya. Esensi dalam makna apa yang kita berikan. Nah, esensi itu kadang dimaknai dengan, kalau yang populernya itu biasa dimaknai sebagai keapaan sesuatu. Ma yuqalu fi jawabi mahu, sesuatu yang dijawabkan atas pertanyaan apa itu.
Misalnya, apa ini? Ini adalah kopi. Jadi kita tanyakan esensinya, bukan wujudnya. Misalnya, ini dua wujud dan dua esensi. Dari sisi wujud sama-sama wujud materi. Tapi dari sisi esensi keduanya berbeda. Satu kopi, satu HP. Kayak gitu. Nah, esensi adalah keapaan sesuatu. Bukan dari dimensi wujudnya, tapi dari dimensi apanya, esensinya. Misalnya saya ini memiliki dua dimensi eksistensi dan dimensi esensi. Esensi dalam artian tadi itu, ma yuqalu fi jawabi mahu, sesuatu yang dijawabkan atas pertanyaan apa itu. Esensi saya dari sisi dari dimensi esensi, yaitu manusia. Dan manusia adalah, ini masih tinjau esensi semua ini. Manusia adalah hewan yang berakal. Genus diferensia, hewan berakal kan? Tadi definisinya terangkap dari genus dan diferensia. Saya adalah manusia adalah hewan yang berakal. Itu esensi saya. Tetapi saya cuma bukan hanya dari dimensi itu saja, ada dimensi lain yang juga saya miliki, yaitu dimensi eksistensi. Nah, dari sisi eksistensi saya ini wujud yang seperti apa? Itu pertanyaannya. Wujud yang seperti apa saya ini? Jawabannya kan mudah. Wujud terbatas, wujud hamba, wujud fakir, wujud materi, wujud yang berpotensi menyempurna, semacamnya kan gitu. Nah, makanya kalau kita lihat manusia nanti, manusia harus menyempurnakan dua dimensinya itu. Dimensi esensinya, yaitu pengetahuan rasional karena akal tadi, diferensianya, dan dimensi eksistensinya, yaitu penghambaan sebagai implikasi niscaya bagi wujud terbatas. Itu manusia sempurna di situ, menyempurnakan dimensi eksistensinya dan menyempurnakan dimensi esensinya. Itu yang pertama, makna esensi. Makna yang kedua kadang juga dimaknai sebagai, ada di sini. Saya baca saja, saya agak lupa. Nah, ini. Ini di buku Cistiwa Hasti dan Maktabe Sadrawi. Eksistensi dan esensi dalam filsafat Sadrian. Penulisnya Ayatullah Ghulam Reza Fayyozi, penulis buku Daras Epistemologi Islam. Di sini dia jelaskan 3 makna esensi. Pertama, ma yuqalu fi jawabi mahu, sesuatu yang dijawabkan atas pertanyaan apa itu. Yo ma bihi yujabu anis su'ali bimahu, sama tadi, yakni once dar posoh besu'ole astistia syai guften syawat. Yang esensi adalah sesuatu yang dijawabkan atas pertanyaan keapaan sesuatu. Ma huwa, apa itu? Soal az-zati syai'. Apa itu? Yang itu ketika kita bertanya apa itu, ya kita sedang bertanya substansinya kan? Substansi dalam artian logika. Zati syai' bermakna mantiqiyah on. Jadi substansi dalam, nanti substansi itu juga ada banyak macamnya, substansi di logika, substansi di filsafat. Jadi kalau kita bertanya esensinya nih substansi sesuatu di logika. Itu yang pertama. Yang kedua, ma bihi asyai'u huwa. Yang menjadikan sesuatu adalah dirinya. Yang menjadikan sesuatu adalah dirinya. Yani once syai'iyat syai' wa hakikat syai' bi onas, yaitu identitas sesuatu dikarenakan
esensinya ini. Jadi esensi adalah identitas sesuatu. Yang tanpa identitasnya itu maka sesuatu itu akan hilang. Makna ini lebih umum dari makna yang awal tadi. Kenapa? Karena esensi di makna yang kedua ini itu juga meliputi wujud. Jadi wujud juga beresensi. Apa esensi wujud? Yani identitas wujud. Yang menjadikan wujud adalah wujud. Yaitu apa? Ya wujud itu sendiri. Kewujudan, maujudiyat. Ketiadaan, apa esensinya? Esensi dalam artian yang kedua ini, jadi identitas ketiadaan. Apa identitas ketiadaan? Yang menjadikan ketiadaan disebut sebagai ketiadaan. Ini substansi ketiadaan apa? Substansi ketiadaan adalah ketiadaan itu sendiri, ma'dumiyat. Substansi manusia apa? Ini manusia dalam artian tadi itu kan? Apa identitas manusia yang menjadikan manusia disebut sebagai manusia? Ya kemanusiaan. Kayak gitu. Nah, kalau di makna yang pertama tadi, ketiadaan wujud itu tidak beresensi. Itu yang masuk dalam kategori esensi di awal tadi hanyalah semacam manusia, wujud tidak. Manusia, hewan, yang semacamnya itu. Ketiadaan juga tidak masuk. Jadi lebih khusus. Makna kedua lebih umum, meliputi esensi di makna pertama dan meliputi wujud dan meliputi ketiadaan. Ada 3. Makna ketiga ini biasa dipakai dalam perbincangan tentang mana yang mendasar antara wujud dan esensi. Tentu juga itu ada banyak tafsirnya. Ini maknanya digunakan dalam tafsir yang pertama. Kemendasaran wujud itu ada banyak macam juga tafsirnya. Ya. Nah, makna yang ketiga ini adalah har amri mawjud gair as khude wujud. Har amri mawjud gair as khude mawjud. Setiap konsep wujud yang terpahami dari keberadaan selain setiap konsep, esensi adalah setiap konsep selain konsep wujud yang terabstraksi dari perkara eksistensial. Har amri mawjud garas khude wujud. Setiap perkara-perkara wujud atau setiap konsep yang terabstraksi dari wujud. Bertabika in ma'no mafhumi mahwi ibarat as har mafhumi setiap konsep juz mafhumi wujud ke as mawjudi intizo syawat. Setiap konsep yang terabstraksi dari perkara eksistensial selain konsep wujud. Misalnya kopi ini. Dari kopi ini kita memahami ada konsep kopi, ada konsep akibat, ada konsep hitam, ada konsep gelas, ada konsep pahit, ada konsep manis kan? Yeah. Ada banyak konsep-konsep itu. Selain konsep wujud disebut dengan esensi. Dan kita tidak bisa mengatakan apa esensinya ketiadaan karena tadi yang terabstraksi dari perkara eksistensial. Sehingga ini kalau dikomparasikan dengan makna yang kedua dia lebih khusus. Lebih khusus lagi. Karena tadi makna kedua meliputi ketiadaan. Iya. Kalau makna ketiga ini tidak meliputi ketiadaan. Dia hanya berkaitan dengan perkara eksistensial. Tapi lebih umum dari makna yang pertama. Karena makna yang pertama konsep-konsep falsafi semisal ini adalah akibat, ini adalah terbatas, ini adalah bergantung, itu nggak masuk esensi itu di makna yang pertama. Tapi di makna yang ketiga ini akibat, sebab itu semua adalah esensi. Pokoknya selain konsep wujud. Tuhan misalnya, Tuhan itu apa sih? Tuhan itu hidup, berilmu, sebab dari segala sebab, tak terbatas. Nah, semua konsep-konsep itu masuk kategori esensi. Sehingga dalam makna yang ketiga ini Tuhan juga beresensi. Dalam makna yang ketiga ini, pokoknya selain wujud, kayak gitu. Oke?
Nah, intinya apa? Kesimpulannya, esensi itu memiliki 3 makna. Makna yang pertama yang populer yaitu esensi dalam artian logika, ya. Konsep-konsep esensial, konsep semisal sebab akibat itu bukan konsep esensi, tapi konsep seperti putih, warna, hitam, substansi, akal, itu semua konsep esensi manusia termasuk. Makna yang kedua lebih umum dari makna yang pertama, yaitu identitas sesuatu, meliputi ketiadaan. Ketiadaan juga beresensi. Esensi ketiadaan adalah ma'dumiyat, karena esensinya adalah ketiadaan. Sementara esensi keberadaan adalah maujudiat, keberadaan, kayak gitu. Esensi wujud adalah wujud keberadaan. Makna yang ketiga yaitu semua konsep yang terabstraksi dari perkara eksistensial selain konsep wujud. Makna ini lebih umum dari makna yang pertama dan lebih khusus dari makna yang kedua. Oke, kalau